Everyone, my name is Verina Alfonsia Putri. I will explain to you about self-introduction, simple present tense, and telling time. Langsung saja, self-introduction atau perkenalan diri. Dalam perkenalan diri ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, opening atau pembuka. Dalam pembuka biasanya kita menyapa atau menanyakan kabar kepada orang lain. Contohnya, hello everyone, how are you today? Atau good morning, good afternoon, dan good evening. Yang kedua ada kalimat perkenalan. Dalam kalimat perkenalan biasanya berisi ucapan atau ungkapan yang ingin kita sampaikan sebelum kita memperkenalkan diri kita secara detail kepada orang lain. Contohnya, I would like to introduce myself, atau allow me to introduce myself. Oke. Yang ketiga ada isi atau konten. Pada bagian ini terdiri dari beberapa. Yang pertama itu adalah personal detail. Dalam personal detail biasanya kita menyebutkan nama lengkap disertai dengan nama panggilan. Contohnya, my name is Verina Alfonsia Putri, you can call me Ina. Oke. Yang selanjutnya ada identitas diri. Dalam identitas diri biasanya kita menyebutkan tempat, tanggal lahir, dan umur. Nah, contohnya, I was born in Bandung, February 3, 2003. I'm years old, 1999. Yang selanjutnya alamat. Pada bagian ini kita menyebutkan tempat tinggal kita dan asal kita dari mana. Contohnya, I come from Sanggau Ledo. Terus, I live at Longori. Contohnya begitu. Selanjutnya, disertai dengan sekolah atau studi kita ataupun pekerjaan. Contohnya, I am a student of Pharmacy Study Program. My major is University of 19 November Kolaka. Yang selanjutnya ada hobi. Hobi kita sebutkan juga, kita masukkan juga ke dalam perkenalan diri kita. Contohnya, my hobby is menulis atau write. Oke. Selanjutnya penutup atau closing. Pada bagian ini biasanya berisi ucapan atau ungkapan terima kasih kita. Contohnya, thanks for your attention atau thank you so much, atau juga bisa kita sertai nice to meet you. Oke, sekian dari materi dari introduce atau perkenalan diri dari saya. Terima kasih. Everyone, I will explain to you about simple present tense. Langsung saja, simple present tense adalah tenses yang digunakan untuk menceritakan tentang suatu kejadian yang sedang berlangsung. Simple present tense dibagi dalam dua bentuk. Yang pertama ada bentuk verba dan yang kedua ada bentuk nomina. Bentuk verba rumusnya yaitu untuk kalimat afirmatif rumusnya subjek plus verb 1 disertai s atau es plus object or complement. Yang kedua ada kalimat negatif rumusnya subject plus do or does plus not plus verb 1 plus object or complement. Yang ketiga ada kalimat interrogatif atau kalimat tanya rumusnya do or does plus subject plus verb 1 plus object or complement. Untuk subjek I, we, you, and they itu menggunakan do. Terus untuk subjek she, he, it itu menggunakan does. Oke, contohnya untuk kalimat positifnya bisa she speaks to English every day. Terus untuk kalimat negatifnya she doesn't speak English every day. Terus untuk kalimat tanyanya atau kalimat interrogatifnya does she speak English every day. Nah, dari ketiga kalimat ini yang pasti kita bisa membedakan mana kalimat interrogatif, mana kalimat negatif, dan mana kalimat afirmatif sesuai dengan rumus yang sudah saya berikan. Oke, yang kedua ada bentuk nomina. Bentuk nomina juga sama dengan bentuk verba, cuman rumusnya sedikit berbeda. Untuk kalimat afirmatif dalam bentuk nomina, rumusnya subjek plus to be-nya itu ada 3, am, is, atau are, plus nomina plus object or complement.
Itu untuk kalimat afirmatif. Untuk kalimat negatif, rumusnya subjek plus to be, am, is atau are, plus not, plus nomina, plus or atau komplement. Untuk kalimat interrogatif, rumusnya to be, am, is atau are, plus subjek, plus nomina, plus objek komplement. Yang perlu kita ingat adalah subjek I itu menggunakan to be am, subjek you, we, and they itu menggunakan to be are, terus subjek he, dan it itu menggunakan to be is. Oke, contohnya untuk kalimat afirmatif. My name is Verina Alfonsia Putri. I will explain to you about telling time. Langsung saja. Telling time atau dalam bahasa Indonesianya adalah penyebutan waktu. Dalam penyebutan waktu dibagi menjadi dua, yaitu American style dan British style. American style itu penyebutannya dimulai dari hours plus minutes atau jam dulu baru menit. Contohnya ada jam 5:20 menit. Contoh penyebutannya berarti 5:20 yang artinya jam 5:20 menit. Terus contoh yang kedua ada jam 7:37 menit. Penyebutan waktunya 7:37. Oke. Yang kedua ada British style. British style itu penyebutan waktunya dimulai dari minute plus past atau to baru jam, baru hour-nya begitu. Tapi dalam British style ada aturan-aturannya. Yang pertama a half atau pas tepat di 30 menit. Yang kedua ada a quarter yang artinya seperempat atau dapat menunjukkan kurang atau lebih dari 15 menit. Yang ketiga ada a clock. A clock artinya tepat, dan jika jarum panjangnya menuju ke arah angka 12 itu pasti a clock. Yang keempat ada to. To artinya kurang atau menuju. Itu untuk menyatakan waktu kurang dari dan digunakan saat jarum panjang yang menunjukkan lebih dari 31 menit ke atas. Yang kelima pas. Pas itu artinya lebih, itu untuk menyatakan waktu lebih dari dan digunakan ketika jarum panjang jam menunjukkan lebih dari 1 sampai 30 menit. Contoh untuk penyebutan waktu aturan British style. Contoh yang pertama ada jam 2:00. Berarti penyebutannya 2 o'clock. Terus selanjutnya ada contoh waktu jam 8:10 menit. Itu Amerikannya. Kalau British style-nya berarti 10:08. Terus contoh yang berikutnya kalau jam 9:15 menit untuk Amerikannya. Terus untuk British style-nya bagaimana? Untuk British style-nya berarti a quarter past 9. Nah, terus untuk contoh jam 1:30 menit berarti British style-nya a half past 1.